Jadi saya mau masuk ke chapter 2, yaitu tentang information channel. Ya, jadi information channel itu di sini diberi penjelasan. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan kanal informasi. Informasi does not only have to be used or stored, it also has to be transmitted. Jadi informasi itu bukan hanya sekedar dipakai atau digunakan atau disimpan, tapi yang penting adalah ditransmisikan. Dalam komunikasi, dalam sistem komunikasi, transmitter convert. Nah, transmitternya mengubah atau prosesnya namanya encode sebuah informasi, di sini message, jadi kadang dia pakai kata informasi, kadang dia pakai kata message, to a form suitable for transmission through a communication medium. Jadi dia diubah ke dalam bentuk yang sesuai dengan media transmisinya. Misalnya fiber optik, ya, satelit atau radio. Kemudian receiver menerima dari transmitternya dan mendekodnya kembali menjadi bentuk informasi semula atau informasi awalnya. Proses encoding dan decoding ini akan dibicarakan di chapter berikutnya. Although we will be dealing with digital data, sehingga di sini dikatakan bahwa kita ini akan bekerja dengan data digital. Physical transmission and storage has to deal with analog signal. Jadi transmisinya dan penyimpanannya itu dalam bentuk sinyal analog. Nah, this media data has to be modulated in some way prior to transmission and storage. Jadi digital datanya itu dimodulasi. Dimodulasi itu apa ya? Ditumpangkan ke dalam transmisi dan penyimpanan, and detect by receiver to reproduce original digital sequence. Jadi didetek oleh receivernya, kemudian dibuat supaya menjadi bentuk digital aslinya. Dan seterusnya, ini bisa Anda baca sendiri. Kemudian yang penting-penting mungkin bisa saya mulai istilah-istilahnya di sini. Ada namanya stationary. Stationary itu apa toh? Statistical nature of the channel and noise do not change with time. Jadi apa? Channel, kanal dan noise-nya itu tidak berdasarkan fungsi waktu. Jadi seperti diskrit, kira-kira seperti sinyal diskrit. Kalau Anda di kuliah di digital, pengolahan sinyal digital, itu nanti Anda kenal namanya diskrit. Kemudian memoryless, the behavior of the channel and the effect of the noise at time t will not dependent behavior of the channel of the effect at any previous time. Jadi sebagai efek dari stationary ini memoryless. Memorylessnya apa? Ya, perilaku dari kanal dan noise-nya ini tidak ada fungsi T-nya atau tidak bergantung pada kejadian noise sebelumnya. Itu sehingga di sini kita membuat sebuah definisi. Sebuah kanal informasi itu terdiri dari 3 komponen, yaitu A, B, dan P. Di mana A adalah input, B output, dan P adalah isi dari kanalnya. Misalnya di sini ya, A-nya ini information kanal. Misalnya ada dari A, di mana A indeks I, di mana I-nya 1 sampai R. Ini merupakan diskrit dari R. R adalah harga mutlak A.
Sehingga di sini dibuat di mana A adalah the size of input alfabet, ukuran dari input alfabet ya. Dan B adalah BJJ-nya 1 sampai S. Ini adalah discrete set dari B. Ya. B ini output ya. Sehingga di sini didefinisikan dalam probability P. P-nya itu fungsi dari BJ dan AI, di mana I-nya tadi R, J-nya S. Sehingga P, BJ, AI is the probability that output symbol BJ will be received if the symbol AI is transmitted. Kira-kira begitu. Jadi probabilitas output B yang diterima jika inputnya adalah AI. Dan ini dijabarkan dalam bentuk matriks. P, A, B1, A1, B2, A1. Jadi yang kolom itu ikut B, 1, 2, barisnya ikut A. A1, A2, terus sampai AR, B1, B2, terus sampai BS. Jadi B, output, itu berbasis pada kolom, ya, input berbasis pada baris dalam matriks ini, inputnya di baris, outputnya di kolom. Tuh. Dan ini bisa disederhanakan lagi dalam bentuk kira-kira seperti ini. Ini kira-kira kalau dibaca saya biar kelihatan. Ini. P11, P12. Berarti yang berubah outputnya, atau kan outputnya berbasis kolom. Output kan B1, B2. Ini kolom P11, 12 sampai 1S. Barisnya P11 sampai R1. Yang paling ujung ya RS. Karena dia naik terus, R-nya sampai dan S-nya juga akan naik terus. Begitu ya. Jadi diingat-ingat kolom berbasis output, sedangkan outputnya ini dipasang di kolom dan inputnya dipasang di baris. Sekarang kalau ada gambar seperti ini, bacanya kira-kira bagaimana? Ini source-nya, inputnya A1, outputnya bisa A1, bisa B2, bisa BS. Inputnya A1 sampai AR ya. Jadi satu titik ini bisa ke B1, B2 sampai ke BS. Sebaliknya yang A2 juga sama, hanya bisa ke B1, B2. Misalnya menggambarkannya caranya biasanya begini. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian yang bisa kita baca dari sini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Row P ini ya, possible of output. Row P possible output. Jadi baris berbasis pada output. Ya, benar kan? Nah, kalau kita lihat di sini nih. Baris berbasis pada output. Outputnya kan B, B1, B2, ya, sampai BS. Dan input itu A, A1, A2, ya, itu berbasis pada, jadi yang bergerak kolomnya. Ya, jadi ini kalau kita baca hampir sama dengan yang saya maksud, cuma mungkin bahasanya berbeda. Pada satu baris P ini berisi probability of possible output dari input yang sama. Row of P, baris P, itu adalah outputnya yang berubah, inputnya sama. P11, P12, P1S. Jadi yang sama adalah inputnya. Inputnya selalu A1, A1, A1. Ini rumusnya sama. Dalam satu baris.
Jadi kalau dalam satu baris begini yang sama adalah inputnya. Ini bahasa buku ini kira-kira gitu. Kalau saya tadi perubahan baris dan kolom, tapi kita pakai buku ini tidak apa-apa. Dalam satu baris yang sama adalah inputnya. Dalam satu kolom yang sama adalah outputnya. Ini di bawahnya. Penjelasannya. Each column, all possible input to a particular output from the channel. Dalam satu kolom ini yang sama adalah outputnya dan inputnya yang berbeda. Kita lihat saja. Ini rumus yang paling enak dulu. Nah, dalam satu kolom ini inputnya, outputnya kan satu nih, B1, B1, inputnya A1, A2, dan AR. Dalam satu baris yang sama adalah inputnya A1 semua, tapi outputnya B1, B2, dan BS. Begitu pemahaman buat metriknya. Dan penjelasannya ini nilai penuh dan seterusnya. Ini kira-kira. Nah, kita sekarang paling enak itu belajar dengan contoh. Mungkin kalau yang elektronika dulu pernah ikut sama saya, mungkin paham ya. Consider a binary source and channel with input alfabet 01 dan outputnya 01. Kemudian kita buat di sini metriknya. Inputnya 01. Input 01. Kita lihat di sini tadi. Ini enggak nih, kalau matriknya seperti ini. Nah, berarti kan sampai di sini saja kan kotaknya. B1 A1, B2 A1. Berarti dalam satu baris inputnya yang sama. Ini dalam satu baris inputnya yang sama. Dalam 110 ini juga 10. Ya, sama berarti ini ya. Dipahami channel S ini 1, ini 0, ini 0, ini 1. If the channel noiseless there will be no error. Oh, ini bukan, ini nilainya ya, nilainya. Sorry. Ini nilainya. Jadi gini, nilainya itu kalau dia memastikan benar ini adalah 1, sedangkan kalau dia salah adalah 0. Jadi di sini ini begini, yang matrik yang ini penjelasannya. Jadi dari 0, nanti kalau inputnya 0, outputnya pasti 0. Dia karena nggak ada multiple output. Jadi 0 ke 0, 1 ke 1. Gitu ya. Ini 1 ke 1. Sehingga di sini kalau dia ini tadi digambarkan di sini 01, 01 di sini inputnya adalah 01, outputnya juga 01. 0 ke 0 nilainya 1. 0 ke 1 nilainya berapa? 0 ke 1. 0 ke 1 kan nggak ada. Berarti nilainya 0. Untuk input yang sama berarti dari sini 0 ke 0 nilainya 1. Sini 0 ke 1. Kan satu baris itu yang sama adalah nih inputnya, same input. Nah, satu row, satu baris. Nih. 0 ke 0 berapa? 1. Gitu kan? Inputnya 0, outputnya 0, 1. Terus di sini inputnya 0, outputnya 1. Tidak ada. Nah, yang kebalikannya yang sini. Tidak sama. Kalau ini kita ngurutkannya berdasarkan outputnya. Yang di baris kedua misalnya. Baris kedua ini 1 yang ke 0 berapa? Enggak ada.
1 yang ke 1, 1. Itu ya, cara bacanya begitu nih matriknya. Jadi ini rumus aslinya kan ini. Dari A1 menuju B1, probabilitasnya berapa? Dari A1 menuju B2, probabilitasnya berapa? Terus di sini dari A2 menuju B1. Dari A2 menuju B2. Itu cara membaca dari buku ini. Saya lanjutkan. Tuh, kalau dia probabilitasnya adalah 1 karena pasti tadi. Sehingga tipikal output sekuennya adalah ini. 0 ke 0, 1 ya 1, 1 ke 1. Nah, yang ini contoh yang berikutnya ini saya yang rada juga heran ini. Kalau dia probabilitasnya hanya 99%. 0 ke 0 ini 99%, berarti 0,99. 0 ke 1 hanya 1%. Say the channel is noisy. Salahnya berapa? 1%. 1 ke 0. Ini 0,011 ke 1, 99%. Jadi di dalam 100 data ini ada 100 barisan. Ini yang salah adalah 1. Tapi ini contohnya enggak ya. Contohnya ini hanya 10 data tapi yang salah 1. Dari 0 ke 1. Contohnya kurang mewakili ya. Ini harusnya ini datanya sampai 100 baru terjadi 1 kesalahan. Itu ya kira-kira dari sini probabilitasnya. Oke, saya lanjutkan dengan BSC dan BEC. Di dalam komunikasi digital ini, input to the canal will be the binary digit. Jadi yang masuk ke kanal itu pastilah digitnya adalah digit biner 0 atau 1. And the set will be input alphabet. And the set will be the input alphabet. Ideally, also be the output alphabet. Furthermore, the effect of noise will not depend on the transmission pattern. Jadi kadang-kadang noise itu mengakibatkan apa istilahnya tidak sesuai yang di situ di transmisinya ini. That is the channel is assume memoryless. Ya, tadi sudah di atas disebutkan two possible scenario of the noise are possible. Jadi kemungkinan noise-nya itu ada 2 ya. Kalau datanya cuma 1 sama 0 ya pastilah 0 keliru 1 dan 1 keliru 0. Idealnya transmisinya 0, receiver-nya juga 0. Dan transmisinya 1 ini maka receiver-nya juga 1. Tetapi the percent of noise the receiver may be produce different result. Itu ya di pengantarnya dulu. The most common effect of noise is to force the detector to detect the wrong bit. Jadi karena efek noise ini mengharuskan detektor itu mampu mendeteksi adanya kesalahan bit atau bit inversion. Gitu ya. Jika 0 didetek sebagai 1 dan 1 didetek sebagai 0. In this case, the information channel that arises is called binary symmetric channel. Jadi di dalam kasus ini, kanal informasinya itu dikenal dengan BSC, binary symmetric channel, di mana P sama dengan B1A0 dari 0 menuju ke 1, itu akan sama dengan dari 1 menuju ke 0, sama dengan Q. Q adalah probability of error, bisa juga disebut dengan bit error rate atau crossover probability. Kemudian output alfabetnya ini, the output alphabet is also the set of binary digit. Outputnya juga sama, 0,1. Sehingga parameter key fully define the behavior
of the channel. Jadi key ini betul-betul adalah apa istilahnya, tergantung pada kondisi kanalnya. The BSC is an important channel for digital communication. Oke, biasanya important. Oke. Penting dalam digital communication as noise present in physical transmission media. Jadi dipakai di mana saja. Ini BSC ini fiber optik dan kabel tembaga. Typically causes bit inversion error in the receiver, karena cirinya yaitu mengakibatkan error di receiver. BSC channel memiliki metrik P, key P, di mana P sama dengan 1 main key. Ini sebetulnya mirip yang tadi, sebetulnya yang rumus di atas itu. Penjelasannya gini. 0 ke 0 probabilitasnya P, 0 ke 1 key. 1 ke 0 key, 1 ke 1 P. Makanya disebut di sini binary symmetric channel. Karena dia simetris. Lanjutkan. Efek samping dari noise atau more usually loss of signal may have is to prevent this receiver from deciding whether the symbol was 0 or 1. Kadang itu loss sinyal itu hilang, loss gitu. Nah, kan bingung nih receivernya 0 atau 1. Nah, di dalam kasus ini output alfabetnya itu memberikan namanya additional symbol, bentuknya adalah tanda tanya. Ini disebut dengan erasure. Symbol that denote a bit that was not able to be detected. Jadi kira-kira ini menunjukkan bit yang tidak bisa didetek. Thus for binary input, misalnya ada binary input 01, outputnya tidak 01, tapi 0 tanda tanya dan 1. This information channel disebut dengan binary erasure channel atau BEC. Gitu ya. Karena apa? Karena ini ada erasure-nya. Erasure. Di mana PB sama dengan tanda tanya, sama A sama dengan 0. Sama dengan probabilitas B sama dengan tanda tanya, A sama dengan 1 sama dengan Q. Jadi dari dari 0 ke tanda tanya sama dengan 1 ke tanda tanya sama dengan Q. Karena errornya error tidak detect. Kalau tadi kan errornya jelas salah, 0 ke 1 atau ke 1 ke 0. Is the probability of error, also called erasure probability. Strictly speaking, BEC does not model the effect of bit inversion. Jadi bukan model untuk bit inversi 1 ke 0 atau 0 ke 1. Thus a transmitted bit is either received correctly. Jadi with probability P sama dengan 1 min Q, atau is received an erasure with probability sama dengan Q. Jadi probabilitas Q-nya itu sama dengan probabilitas errornya. BEC is becoming an increasing important model for wireless mobile. BEC ini biasanya dipakai untuk model-model wireless atau satelit komunikasi. Which suffer mainly from drop out or loss signal leading to the receiver failing to detect any signal. Kenapa ya? Karena sering terjadi atau barangkali terjadi loss signal, sehingga receivernya itu gagal untuk mendetek inputnya, sama sekali sinyalnya enggak terdetek. Nah, matriknya kayak apa? Nah, kita kembali ke gambar kayak yang tadi. PQ 0 di sini. Ya, ada 3. Kalau tadi kan 2. PQ, QP. Nah, ini enggak. PQ 0 dan 0 QP. Gitu ya. Kenapa outputnya ada 3? Tadi ngetop, kalau baris itu berarti inputnya sama, kolom outputnya yang berbeda. 0 ke
0 P, ya kan? 0 ke tanda tanya ini Q. 0 ke 1 nggak ada, maka di sini disebut probabilitasnya 0. Yang ada tidak ke 1 tapi ke tanda tanya. 1 juga sama. 1 ke 0, 0 enggak ada, panahnya enggak ada. 1 ke tanda tanya itu Q. 1 ke 1 P. Nah, disebut dengan binary eraser channel. Ini cara baca atau membuat panduan itu. Kemudian berikutnya ada mutual information. Ini sebetulnya ini untuk minggu depan aja lah. Ini saya khusus untuk mengenai kanal tersebut. Baik, ini waktunya sudah 40 menit. Nanti kita bahas sedikit untuk depan. Oke, saya stop share dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi bukunya dibaca, kemudian cara membacanya seperti apa yang saya sampaikan tadi.